Pengakuan seorang mu'alaf. Dialog dengan Natalia Iriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Joko Waras streaming walaupun nggak live ya. Dan hari ini Joko Waras telah berhasil merayu, membujuk tamu istimewa, fans utama Joko Waras. Mungkin maksudnya Joko Waras yang ngefans dia ya. Jadi saya perkenalkan nggak lama-lama, inilah Mbak Natalia Iriani, seorang mu'alaf yang luar biasa yang menggemparkan dunia per YouTuberan. Banyak kaum domba kunarion yang terpukau, yang sampai mereaction. Jadi Mbak Natalia Iriani, langsung saja saya nggak akan memperkenalkan Mbak Natalia Iriani kepada penontonnya Joko Waras, karena Joko Waras yakin semuanya sudah mengenal Mbak Natalia Iriani. Langsung saja to the point-nya, interogasinya. Jadi khusus Mbak Natalia Iriani, Joko Waras nggak interogasi tapi langsung ingin mendengarkan, melihat Mbak Natalia Iriani berkhutbah, bercerita tentang bagaimana awal mulanya hingga Mbak Natalia Iriani hijrah menjadi seorang mu'alaf, menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kepada Mbak Natalia Iriani, waktu dan tempat saya persilahkan cerita dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah ya, saya bisa diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang membuat saya bisa meninggalkan kehidupan Kristen menjadi Islam. Jadi gini ya, saya adalah seorang yang terlahir di keluarga Kristen yang taat. Dalam artian yang setiap minggu saya harus ke gereja dan setiap hari pun saya harus membaca kitab suci saya gitu ya. Dan orang tua pun selalu menguatkan. Jadi setiap hari orang tua selalu mengingatkan apa yang mau saya lakukan, yang mau saya kerjakan, apakah sudah saya bawa dalam doa. Nah, saya terlahir di Papua, dan saya 4 bersaudara. Saya anak terakhir, dan alhamdulillah waktu itu memang papa masih tugasnya di Papua ya. Jadi saya dan 3 kakak saya itu, kami berempat lahir di Papua, kemudian pindah lagi ke Kalimantan. Ya memang tugasnya papa itu pelayanan yang pindah dari satu kota ke kota lainnya, karena pekerjaannya kan di LSM Kristen ya. Jadi memang benar-benar pindah-pindahnya itu untuk melakukan pelayanan-pelayanan. Jadi ada di bidang sosial. Saya melihat apa yang papa saya kerjakan itu ada kasih Yesus gitu loh yang saya lihat dari situ. Benar-benar bagaimana papa saya memperhatikan masyarakat, dari perusahaannya itu selalu membagi-bagikan bantuan gitu ya, baik berupa makanan, berupa lapangan pekerjaan, ada yang nggak mampu juga mereka melatih gitu ya. Jadi benar-benar care untuk masyarakat. Di situ saya melihat wujud kasih Yesus itu nyata di dalam papa saya. Nah, itu apa yang papa saya lakukan itu membuat saya itu cinta sama Yesus dan semakin mencintai Yesus. Nah, itu pun saya waktu dari Kalimantan, saya pindah lagi ke NTT. Kemudian dari kegiatan-kegiatan sekolah pun saya juga ikut aktif gitu ya. Dalam kegiatan sekolah kan ada yang namanya Persekutuan Siswa Kristen. Itu waktu di NTT benar-benar saya aktif di situ, ikut pelayanan, dan dalam setiap kegiatan
maupun kegiatan dari sekolah, kegiatan gereja, itu bisa dibilang aktif lah ya, karena memang lingkungan sangat membentuk. Nah, dari situ saya pun mulai berpikir, karena setiap apa yang saya baca dari Alkitab, kadang tuh di dalam pikiran tuh saya merasa, loh, ini kok kayak kayak begini gitu loh. Tapi di saat di gereja kok ngajarinya lain lagi. Itu banyak sekali ya. Jadi saya berpikir ini kenapa ayat ini membuat saya ragu gitu kan. Nah, kemudian saya tanyakan ke guru sekolah minggu, tanyakan ke guru agama, ke pendeta. Ada hal-hal yang membuat saya ragu di dalam kitab suci saya saat itu, tapi yang saya dapatkan itu hanya jawaban yang nggak membuat saya puas ya. Mungkin teman-teman yang Kristen juga mungkin pernah ya merasakan apa yang seperti saya rasakan ini, mungkin di saat menemukan kejanggalan di dalam apa ayat kitab suci yang dibaca, kemudian bertanya, tapi hanya diberikan doktrin kalau kamu ragu itu berarti kamu dosa. Nah, pada saat itu dibilang ragu itu dosa. Jadi saya berusaha untuk meyakinkan diri saya nggak boleh ragu. Saya bertobat walaupun memang apa yang membuat saya ragu itu nggak hilang gitu loh, keraguan itu nggak hilang gitu ya. Nah, kemudian semakin besar, semakin bertambah juga usia dan semakin saya ngantor, itu kan saya punya banyak teman ya dan rata-rata memang mayoritas muslim gitu teman-teman saya. Dan pernah ada salah satu teman itu yang ya karena emang udah temennya udah deket gitu ya. Dan dia tuh juga sempat bilang kalau di kitab sucimu itu ada yang aneh, ada yang kontra ayatnya. Nah, kemudian saya sih cuma ngerasa masa sih ada yang aneh gitu kan. Terus semakin nyari lagi ya memang sih sebelumnya udah tahu aneh tapi karena nggak tahu kontranya itu, jadi saya berusaha cari tahu kan. Saya cari tahu, kemudian dari hasil saya cari tahu itu, saya menemukan banyak sekali ayat-ayat yang kontradiksi. Jadi ayat yang di satu ini berkata hal yang lain, di sini udah lain lagi ceritanya. Padahal kisahnya itu sebenarnya sama. Nah, jadi saya bingung, ini sebenarnya kitab suci, tapi kenapa harus ada kontradiksi? Sedangkan yang saya tahu ya, kitab suci itu pasti ayat-ayatnya harus saling mendukung. Nggak boleh ada yang bertentangan satu sama lain. Nah, dan pastinya harus 100% benar ya. Nah, selain dari ayat-ayat yang kontra, itu juga saya pernah ditantang sama teman saya yang muslim. Jadi dia pernah bilang, kalau di kitabmu itu Yesus ngaku bahwa dia adalah Tuhan dan sembahlah aku, sembahlah Yesus gitu maksudnya ya. Nah, teman saya itu mau masuk Kristen. Nah, jadi karena dari situ saya semangat banget gitu ya, pengen nunjukin kan. Jadi saya pengen cari tahu ayatnya itu di mana karena memang saya belum belum menemukan waktu temanku nanya itu. Jadi aku cari-cari belum ketemu. Terus sempat sebelum aku mendapatkan ayat itu, aku itu berdoa. Jadi berdoa sama Tuhan dan saya minta tolong ditunjukin jalan yang benar itu seperti apa, Tuhan yang harus saya sembah itu seperti apa. Di situ saya memohon dalam doa. Kemudian paginya tanpa basa-basi itu, orang tuaku langsung nunjukin ayat di Yohanes 13 ayat 13 ya. Kemudian dari situlah saya membaca dan kaget gitu ya. Jadi dari kaget itu seneng juga, tapi merasa oh berarti keraguan kemarin itu terjawab lah. Berarti yang harus aku sembah itu Yesus karena ada ayatnya Yesus mengaku bahwa Dia adalah Tuhan. Nah, Jadi itu Natalia itu yang ayat Yohanes 13:13 itu kalau nggak salah yang akulah guru dan tuan. Betul ya itu ya? iya, Oke, jadi ayat yang menghilangkan atau membuat gempar lagi adalah akulah guru dan Tuhan. Gitu ya ayatnya. Jadi silakan dilanjut.
Iya, jadi benar memang ayatnya berbunyi, kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jadi begitu ayatnya ya. Nah, jadi karena itu saya pun langsung ketemu sama temenku lagi itu ya, yang nantangin minta ayat itu. Kemudian saat ketemu aku bilang, nih Mas ayatnya, Yesus ngaku kalau Yesus itu Tuhan. Nah, terus temenku itu kan cuma bilang gini, emang kamu yakin ayatnya emang kayak gitu, aslinya emang kayak gitu. Itu nggak ada yang dirubah-rubah, emang kamu yakin kan gitu ya. Jadinya aku cuma bilang, ya aku cuma punyanya ini, Alkitabku bahasanya ya cuma gini kan gitu. Terus akhirnya aku pulang lah ya, pulang dan aku mulai mencari tahu lagi karena temenku kan bilang aslinya. Nah, di situ aku berpikir, aku coba deh cari tahu aslinya seperti apa. Nah, aku cari, mungkin teman-teman yang udah pernah nonton videoku di kisah mu'alaf keempat, mungkin pernah tahu ya kisah yang ini. Jadi aku cari, kemudian aku lihat, jadi bahasa yang dulu-dulunya itu, versi yang dulunya, itu nggak ditulis Tuhan, tapi ada yang nulis Tuan, ada yang tulis junjungan, dan itu kan banyak sekali perubahan gitu ya dari awal itu diterjemahkan sampai ke tahun yang aku punya Alkitab itu udah terjadi revisi beberapa kali. Nah, jadi aku mulai ngerasa, ah ini udah nggak maksudnya udah nggak sesuai deh sama yang aku mau gitu ya. Yang aku mau kan kalau udah itu ya udah, jadi nggak ada yang direvisi-revisi lagi, nggak ada yang diganti-ganti lagi. Nah, kalau misalnya udah ada yang diganti lagi sama sesuka hatinya manusia yang revisi itu berarti ini beneran firman Tuhan apa bukan gitu loh. Sedangkan kitab suci yang saya tahu kan memang bener-bener harus firman Tuhan. Harus 100% benar dan nggak ada yang salah kan gitu. Jadi nggak perlu revisi-revisi lagi. Nah, dari situlah saya mulai memantapkan untuk meninggalkan Kristen. Tapi kenapa saya kok malah milihnya ke Islam itu karena saya tahu ada kesamaan ya. Jadi di Islam itu di Al-Quran meyakini bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa, adalah utusan. Dan itu sama dengan yang ada di kitab suci saya saat itu. Jadi sama-sama mengimani, sama-sama meyakini bahwa Yesus hanyalah utusan. Itulah yang membuat saya harus memilih Islam. Jadi ya karena Alkitab itu, karena kitab suci saya saat itu yang saya baca. Karena memang saya juga dari dulu kan nggak pernah yang namanya belajar perbandingan agama, itu nggak pernah. Jangankan perbandingan agama ya, tahu sedikit tentang Islam aja tuh udah ogah lagi, udah nggak mau, bener-bener udah nggak nggak mau banget gitu belajar tentang Islam. Jadi yang saya tahu, yang saya baca, dan yang benar-benar membuat saya harus memilih Islam ya dari kitab suci saya itu, dari Alkitab. Masya Allah, Mbak Natalia. Sungguh luar biasa. Masya Allah, saya jadi bingung nih. Begitu besarnya hidayah yang diberikan Allah kepada Mbak Natalia, sehingga Mbak Natalia dibukakan hatinya. Karena nggak semua orang mau membaca dan menerima apa yang tertulis. Kadang kita tahu orang, mereka sudah membaca aturannya seperti itu, tapi dia mendengar aturannya nggak seperti itu. Dia ngikuti apa yang dia dengar, tidak yang dia baca. Dan inilah yang harus kita syukuri sebagai umat Islam. Kita memiliki saudara yang sangat cerdas, mampu membaca, menerapkan dalam kehidupan apa yang tertulis di kitab sucinya. Dan alhamdulillah beliau Natalia Iriani ini sudah masuk Islam. Dan satu lagi pertanyaannya, Mbak Natalia Iriani. Jadi Natalia, kalau aku tengok di YouTube kamu, aku selalu tengok loh YouTube kamu.
itu banyak yang komen-komen gak enak, yang pedes, yang menyakitkan hati. Mereka membencimu, Nat. Bahkan mereka merendahkan kamu. Mereka bilang kamu itu Islam dari lahir, bukan mu'alaf. Mereka ada yang meminta tunjukkan gerejamu di mana. Tapi kamu cuekin mereka semua. Sebenarnya bisa nggak kamu klarifikasi kenapa kau cuekin mereka semua, nggak kasih tahu aku dari gereja sini gitu biar selesai. Kenapa nggak kamu kasih tahu gitu aja? Coba jelaskan ke kami. Nggak semua Kristen itu memiliki sifat yang jahat. Nggak semua orang Kristen itu seperti yang komen di video saya. Mereka memaki, memfitnah, bahkan merendahkan saya. Contoh aja orang tuaku sendiri. Mereka santun, mereka baik. Begitu juga teman-teman yang satu gereja dengan aku. Terutama pendetanya. Mereka itu adalah orang-orang yang baik. Mereka orang-orang Kristen yang harus saya lindungi. Kita nggak tahu kemuliaan apa yang bakal Allah berikan kepada mereka. Saya nggak ingin mereka dicela gara-gara saya, dicap sebagai orang yang gagal, gara-gara saya masuk Islam. Saya ingin mereka, terutama orang tua saya, melihat video saya tanpa kebencian. Karena merekalah alasan saya gak kasih tahu asal gereja saya, siapa pendeta saya. Saya gak mau mereka terhina. Saya berdoa, semoga Allah mempunyai rencana yang baik untuk mereka. Mereka dapat hidayah dari Allah. Bila demi kebaikan mereka, saya dibilang penipu, pembohong, biarlah, saya terima. Masya Allah, Pak Natali. Bagaimana aku nggak semakin ngefans sama kamu. Jawabanmu tadi benar-benar menggetarkan hati. Mungkin nggak hanya saya, tapi semua pemirsa saya ya ini ya. Kami shock dengan jawabanmu. Jadi bingung nih. Udah deg-degan, ternyata jawaban Anda, ya Allah, sangat menjaga ya. Benar-benar demi kebaikan mereka. Supaya mereka nggak dicela. Supaya orang tua juga nggak malu. Kamu rela dijadikan orang, dibilang orang penipu, pembohong. Masya Allah, sungguh azab yang sangat mulia ya. Berbeda dengan kaum sebelah ini ya. Jadi Natalia, untuk pertanyaan kedua atau ketiga mungkin ya, saya lupa ya ini ya. Jadi gini Mbak Natalia Iriani, ini masalah YouTube ya. Kalau kita lihat teman seperjuangan Mbak Natalia Iriani itu ada beberapa yang kena strike. Ada yang videonya dilaporkan oleh pihak pertama gitu ya. Jadi saya bertanya kepada Mbak Natalia Iriani, kalau kita lihat YouTube Mbak Natalia Iriani ini, kita ketik Natalia Iriani di YouTube itu udah muncul banyak yang reaction video Mbak Natalia Iriani, khususnya dari umat Kristen ya. Mereka re-upload videonya Mbak Natalia Iriani ini. Jadi mereka mengupload bukan dengan tujuan yang baik pastinya ya, pasti mencela lah mereka. Ini salah, ini nggak paham, ini gimana ini, gini-gini. Apakah Mbak Natalia Iriani nggak berpikiran untuk membalaskan dendam teman-teman yang sudah distrike dengan melaporkan bahwa mereka telah melanggar copyright, atau mungkin Mbak Natalia Iriani membuat klaim manual untuk mengstrike mereka yang telah mengupload video Natalia Iriani, karena saya lihat
sangat banyak loh yang mereaction video Natalia ini dari kaum Kristen. Jadi kenapa? Apa Mbak Natalia Iriani sudah men-strike mereka atau gimana? Mohon dijelaskan. Silakan Mbak Natalia. Ya, alhamdulillah saya mengucap syukur ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, apalagi yang sudah mau mereaksi video saya, apalagi dari teman-teman Kristen. Kenapa saya bilang makasih? Karena gini, dengan semakin banyak mereka memposting apa yang saya tampilkan di video saya, mereka mereaction saya, itu semakin banyak teman-teman dari Kristen ya yang menonton video saya. Dan saya sangat bersyukur itu. Dengan banyaknya teman-teman dari Kristen yang bisa menonton video saya, semoga melalui video-video saya itu mereka bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi nggak perlu saya untuk ngelaporin mereka, mengklaim atau apapun itulah ya. Jadi ya udah biarin aja. Justru malah makasih banyak gitu loh. Saya sangat berterima kasih buat teman-teman dari channel Kristen yang sudah mau mereaction video saya, yang sudah mau memposting, yang sudah mau memperkenalkan siapa saya kepada teman-teman yang Kristen. Terima kasih. Jadi ya benar-benar saya bersyukur. Semoga dari itu semua banyak teman-teman yang bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Amin, amin. Masya Allah. Gimana saya nggak semakin kagum lagi kepada Mbak Natalia Iriani. Jadi Mbak Natalia Iriani ini tidak mau mengambil keuntungan dari mereka yang sudah re-upload videonya Mbak Natalia Iriani dengan tujuan mungkin mencari ridho Allah ya gitu ya Mbak ya. Iya, benar. Jadi saya doakan ya Mbak Natalia Iriani ini sekeluarga mendapatkan hidayah dari Allah, baik orang tuanya maupun saudara-saudaranya. Mungkin itu yang Mbak Natalia Iriani inginkan ya. Jadi biarlah video ini ditonton banyak orang, biarlah video ini direaction banyak orang, biarlah video Mbak Natalia Iriani ini dicari buat nyari subscriber gitu ya. Bebas, silakan. Jadi begitu ya. Tujuannya satu, hanya mencari ridho Allah dan terima kasih sudah mereaction, mereupload gitu ya Mbak Natalia nih. Kalau saya nggak salah mentafsirkannya. Oke, Mbak Natalianya manggut-manggut. Jadi cukup sekian Mbak Natalia Iriani. Saya rasa saya sudah nggak bisa bertanya apa-apa lagi. Takut saya banyak salah. Jadi daripada saya banyak ngomong yang salah, mending saya minta tolong Mbak Natalia Iriani untuk menutup channel saya untuk pertama kalinya nih. Joko Waras ditutup orang lain. Silakan ditutup videonya Mbak Natalia Iriani. Silakan, monggo. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Makasih banyak buat channel Joko Waras yang sudah mengundang saya. Dan saat ini saya diberi kesempatan ya untuk menutup channelnya orang lain ya istilahnya, bukan channel saya. Oke teman-teman, jadi terima kasih sudah mau nonton tayangan ini. Dan saya mohon maaf bila ada salah-salah kata dari saya dan dari rekan channel Joko Waras, kami mohon maaf karena itu murni kesalahan dari kami. Namun bila ada baiknya, itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.